Halo, semangat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Kita bertemu lagi dalam channel ini. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi ujian sekolah mata pelajaran IPS. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Kisi-kisi ujian sekolah IPS kelas 6 SD tahun 2022. Nomor 1. Disajikan sebuah pernyataan peserta didik dapat membandingkan ciri-ciri masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi. Nah, nanti anak-anak akan diberikan beberapa pernyataan. Nanti sesuai pernyataan ini anak-anak harus bisa membandingkan kira-kira masyarakat ini apakah cocok untuk tinggal di dataran tinggi ya, berdasarkan pernyataan yang diberikan. Nomor 2, peserta didik mampu menganalisis mata pencaharian yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Nomor 3, peserta didik mampu mengevaluasi jenis usaha yang bagus didirikan di Yogyakarta. Nah, nanti akan diberikan pernyataan seperti ini. Misalkan, Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang mempunyai banyak tempat pariwisata. Banyak orang yang menghabiskan hari liburnya di Yogyakarta. Nah, dari pernyataan ini anak-anak harus bisa mengevaluasi kira-kira usaha apa yang sesuai berdasarkan pernyataan ini ya. Nomor 4, peserta didik mampu menemukan istilah dari orang yang melakukan kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Misalkan nanti akan diberikan beberapa istilah, misalnya ada agen, grosir, produsen, distribusi langsung, semi langsung. Nah, dari sana anak-anak harus mengetahui ya yang mana yang cocok dengan istilahnya. Jadi anak-anak harus mengetahui dulu arti istilah-istilah ini, dan setelah diberikan kegiatan baru bisa mencocokkan antara kegiatan dengan istilah yang diberikan. Nomor 5, disajikan deskripsi mengenai sumber daya alam. Siswa dapat menganalisis sumber daya alam yang pemanfaatannya sebagai sumber pangan. Nah, nanti misalkan diberikan beberapa pernyataan seperti ini ya, produksi bahan bakar, produksi minyak pelumas dapat menurunkan demam tinggi. Nah, nanti dari pernyataan-pernyataan ini anak-anak harus mampu menganalisis yang manfaatnya yang mana yang sebagai sumber pangan. Nomor 6, disajikan sebuah teks, peserta didik dapat menganalisis dampak dari pemanfaatan sumber daya alam di suatu daerah. Ya, anak-anak harus tahu dampak dari pemanfaatan sumber daya alam. Nomor 7, peserta didik mampu mengevaluasi daerah yang melakukan pemanfaatan lahan industri, peternakan, dan perumahan di dalam melakukan kegiatan ekonomi. Nah, nanti pelajari tentang kegiatan ekonomi dalam hal ini seperti industri, peternakan, dan perumahan. Nomor 8, peserta didik mampu menganalisis contoh dari sumber daya alam industri dengan tepat. Nah, pelajari materi tentang sumber daya alam yang berhubungan dengan industri ya. Nomor 9, peserta didik mampu menemukan aktivitas ekonomi yang dilakukan berdasarkan kondisi negara Indonesia. Nomor 10, peserta didik mampu menganalisis keragaman mata pencaharian yang disebabkan dengan kondisi alam pada masyarakat pantai. Nomor 11, peserta didik mampu mengevaluasi nama seorang pahlawan yang memimpin kerajaan Mataram berdasarkan gambar. Nah, nanti anak-anak akan diberikan gambar tokoh pahlawan. Anak-anak harus mengetahui ya. Jadi silakan pelajari, lihat-lihat kembali, belajar kembali tentang foto-foto pahlawan ya. Nomor 12, disajikan soal, peserta didik mampu mengevaluasi pahlawan nasional yang populer dengan peristiwa 10 November di Surabaya. Nah, silakan dipelajari lagi tentang peristiwa 10 November. Kira-kira pahlawan mana yang berperan dalam peristiwa tersebut. 13, disajikan beberapa pernyataan, peserta didik dapat menganalisis pengaruh letak geografis Indonesia. Nanti anak-anak akan diberikan beberapa pernyataan. Nah, dari pernyataan ini kira-kira yang mana yang pengaruh dari letak geografis Indonesia. Nomor 14, disajikan nama-nama fauna, peserta didik dapat menyeleksi jenis fauna tertentu. Nah, nanti pelajari tipe-tipe fauna yang ada di Indonesia, yaitu ada Asiatis, Peralihan, dan Australis. Nanti biar bisa anak-anak menyeleksi ya, mengelompokkan hewan mana saja yang tergolong dalam tipe tersebut.
Nomor 15, disajikan pernyataan tentang unsur pada peta. Peserta didik dapat menyimpulkan karakteristik geografis suatu wilayah sesuai peta. Nah, pelajari kembali unsur-unsur peta. Misalkan ada judul, petunjuk arah, legenda, warna. Nah, misalkan warna biru, misalkan untuk pengairan, coklat untuk pegunungan atau kuning untuk dataran tinggi. Ya, silakan pelajari kembali. 16. Peserta didik dapat menganalisis pemanfaatan kenampakan alam untuk kehidupan manusia. Nah, kira-kira nanti pelajari kembali tentang pemanfaatan kenampakan alam untuk kehidupan. Nomor 17. Peserta didik dapat menganalisis faktor penyebab terjadinya interaksi sosial. Anak-anak pelajari kembali materi tentang interaksi. Kira-kira apa saja yang menyebabkan terjadinya interaksi di antara manusia, ya. Nomor 18, disajikan gambar. Peserta didik dapat menganalisis manfaat interaksi sosial sesuai dengan gambar. Nanti akan diberikan gambar. Nah, dari gambar tersebut kira-kira apa manfaat yang kita rasakan setelah terjadinya interaksi, ya. 19, disajikan gambar. Peserta didik dapat mengaitkan contoh interaksi yang sejenis dengan gambar. Nah, misalkan nanti akan diberikan gambar yang menunjukkan interaksi. Apakah nanti dia termasuk interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau interaksi kelompok dengan kelompok. 20. Disajikan uraian singkat. Peserta didik dapat menganalisis contoh aktivitas pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, misalkan nanti diberikan beberapa uraian singkat, ya. Nah, dari sini anak-anak harus menganalisis aktivitas yang berhubungan dengan uraian tadi, ya. 21. Disajikan pernyataan. Peserta didik dapat menganalisis jenis badan usaha sesuai pernyataan. Nanti akan diberikan pernyataan. Nanti tinggal anak-anak menyesuaikan dan menganalisis sesuai dengan badan usahanya. Jadi, pelajari kembali tentang jenis-jenis badan usaha seperti persekutuan komanditer, PT, perseroan terbatas, koperasi, firma, ya. Anak-anak harus tahu dulu tentang badan usaha tersebut, baru bisa menyesuaikan dengan pernyataan yang diberikan. Nomor 22, peserta didik dapat menganalisis tujuan kegiatan ekonomi. Pelajari tentang kegiatan ekonomi. Kira-kira apa sih tujuan kenapa manusia melakukan kegiatan ekonomi? Nomor 23, disajikan ilustrasi. Peserta didik dapat menyimpulkan keunggulan usaha perseorangan berdasarkan ilustrasi. 24, peserta didik dapat menganalisis faktor pendorong terjadinya penjelajahan samudra oleh bangsa Indonesia. Nah, baca lagi ya, kenapa sih kira-kira bangsa Barat itu sampai ke Indonesia untuk melakukan penjelajahan samudra? Kira-kira apa faktor pendorongnya? Nomor 25, peserta didik dapat menganalisis tujuan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Pelajari, baca kembali tentang materi Rengas Dengklok. Nah, kemudian anak-anak harus bisa menganalisis, ya, misalkan kira-kira mengapa Insinyur Soekarno dan Muhatta itu dilarikan ke Rengas Dengklok oleh para pemuda. Nomor 26, disajikan soal. Peserta didik mampu menganalisis tentang ASEAN. Pelajari kembali tentang ASEAN, baik itu tanggal berdirinya, tokoh-tokohnya, dan negara yang mendirikan dan anggota seluruhnya, ya. 27, disajikan soal. Peserta didik mampu menemukan keunggulan yang dimiliki negara-negara ASEAN. Nah, baca-baca kembali tentang ciri khas dari negara-negara ASEAN. Kira-kira apa sih keunggulannya negara tersebut? 28, disajikan tabel. Peserta didik mampu menganalisis bentuk pemerintahan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nanti anak-anak akan diberikan tabel, ada negara, kepala negara, dan bentuk pemerintahannya. Dari sana anak-anak harus bisa menganalisis yang mana yang pas pasangannya, ya. Misalkan negara Malaysia, nanti kepala negaranya apakah presiden atau sultan atau raja, dan bentuk pemerintahannya. Nomor 29, menyeleksi upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat setelah merdeka. 30, disajikan penjelasan tentang isi sebuah perundingan. Siswa menyimpulkan konferensi atau perundingan tersebut. Nah, anak-anak pelajari tentang beberapa perundingan, misalkan konferensi meja bundar, perjanjian Rumroyan, perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville. Nah, nanti misalkan akan diberikan hasil dari perundingan seperti
Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, dari sini anak-anak akan diminta kira-kira ini merupakan hasil perundingan perjanjian apa ya. Nomor 31, menganalisis tujuan terjadinya salah satu peristiwa sejarah setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, pelajari kembali peristiwa Bandung Lautan Api, Pertempuran Surabaya. Nah, baca kembali agar anak-anak bisa mengetahui sedikit tentang peristiwa tersebut ya, mengingat kembali. Nomor 32, disajikan pernyataan peserta didik menemukan alat komunikasi tradisional. Nanti anak-anak akan memilih yang mana sih yang merupakan contoh komunikasi tradisional. 33, disajikan pernyataan peserta didik menentukan penemu bel listrik. Ya, jadi anak-anak pelajari kembali tokoh-tokoh penemu, misalkan Joseph Henry, Isaac Newton, Michael Faraday, dan Thomas Alva Edison. Nah, dari sini nanti kira-kira siapa yang sebagai penemu bel listrik. 34, disajikan pernyataan peserta didik dapat menyimpulkan dampak positif era digital. Nah, perhatikan ya, pelajari kembali tentang dampak dari digital. Nah, kira-kira dampak positifnya hal ini apa saja? Nomor 35, peserta didik mampu menemukan tokoh pemrakarsa deklarasi ASEAN dan negara asalnya. Pelajari kembali tentang 5 negara yang menjadi pemrakarsa deklarasi ASEAN bersama tokoh-tokohnya ya. Nanti baca kembali, misalkan Indonesia ada Malik, Filipina Narcisco Ramos, dan selanjutnya. 36, peserta didik mampu menganalisis peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. 37, peserta didik mampu menganalisis peran Indonesia di ASEAN dalam bidang sosial budaya. 38, disajikan pernyataan peserta didik dapat menganalisis dampak positif kerjasama ekonomi ASEAN. Nah, pelajari di sini peran Indonesia dalam ASEAN di berbagai bidang ya, baca kembali materinya. 39, disajikan tabel peserta didik dapat menemukan jenis komoditas impor Indonesia dengan benar. Nah, nanti anak-anak akan diberikan tabel beberapa macam komoditas. Nah, nanti anak-anak akan memilih yang mana sih yang sebagai komoditas impor negara Indonesia. 40, disajikan pernyataan peserta didik dapat menganalisis upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Nah, nanti akan diberikan beberapa pernyataan. Nah, dari pernyataan ini anak-anak harus bisa memilih yang mana sih sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. 41, menemukan perilaku positif yang merupakan wujud makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. 42, menelaah makna proklamasi kemerdekaan. Nah, ini 41 dan 42 ini dibaca kembali materi proklamasi. Apa sih makna proklamasi dalam kehidupan kita sehari-hari dan makna proklamasi sebagai awal kemerdekaan kita ya. 43, menganalisis peran ASEAN dan peran Indonesia dalam bidang ekonomi. 44, menganalisis hubungan antara ASEAN dan ekonomi bangsa Indonesia. 45, disajikan peta buta peserta didik dapat menemukan ibu kota wilayah salah satu negara ASEAN. Pelajari tentang peta buta ASEAN ya, nanti akan diberikan tanda panah. Anak-anak akan menunjukkan dari tanda panah tersebut yang mana ibu kota salah satu negara ASEAN. 46, disajikan pernyataan geografis peserta didik dapat menemukan wilayah negara ASEAN yang dimaksud. Nah, nanti akan diberikan pernyataan geografis ya, kira-kira dari pernyataan ini negara ASEAN yang mana yang pas dengan yang sudah diberikan. 47, peserta didik dapat membandingkan perbedaan beberapa negara di ASEAN antara Laos dan Filipina. 48, peserta didik dapat membandingkan persamaan cara hidup masyarakat modern dan tradisional. 49, peserta didik dapat menganalisis dampak modernisasi di lingkungan masyarakat ya. Pelajari tentang dampak-dampak modernisasi di lingkungan masyarakat. Terakhir nomor 50, disajikan gambar, peserta didik dapat menyimpulkan perubahan budaya sebagai akibat dari modernisasi. Nah, nanti akan diberikan 2 gambar. Anak-anak menyimpulkan kira-kira apa sih yang terjadi, perubahan apa yang terjadi dari gambar tersebut sebagai akibat dari adanya modernisasi. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga membantu dalam belajarnya. Terima kasih atas semangat belajarnya. Tetap semangat!